Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi boleh memimpin, menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya kita telah dikumpulkan bersatu untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mau berseru kepada Tuhan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kalian katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Benar Tuhan, kami mau berseru, kami datang ke hadirat-Mu, kami mau menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, meminta segala, meminta ampun atas segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami. Engkau yang menjaga ibadah kami. Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau Allah yang hidup. Kami mau terus menyembah, kami mau terus bersorak, karena Engkau Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan
kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Katakan kagum hormat akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama seluruh orang percaya mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah sahabat kita. Dia selalu ada dekat dengan kita. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami.
Sungguh indah Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat Tuhan. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Allah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh yang suci Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat Tuhan. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah dan sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita katakan sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu bagiku, terlalu
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah. Engkau pikirkan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara-saudara, keteraturan adalah ciri khas Allah kita. Dari 7 hari penciptaan alam semesta, kita bisa melihat dengan jelas kerapiannya yang sempurna. Dalam keteraturan itulah Allah ingin memperkenalkan dirinya. Proses yang ditempuh lebih akrab kita menyebutnya, mengenalnya sebagai anugerah. Justru disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Seakan-akan anugerah hanya ada di Perjanjian Baru, sementara sesungguhnya Allah menganugerahkan hukum-hukumnya agar kesempurnaan rancangannya itu bisa tetap dialami oleh kita semua. Untuk itu mari kita sekarang bersama-sama berdoa, memohon kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti akan firman-Nya. Bapa di dalam sorga, kami rindu supaya firman yang kami renungkan sungguh berbicara kepada setiap kami, dimanapun kami berada. Dalam pergumulan dan situasi yang seperti apapun, Engkau boleh berbicara, Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami tuntunan, sehingga hukum-hukum Tuhan tidak menjadi berat, tidak menindih kami, tetapi memberikan sukacita yang besar yang membuat kami semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kami rindu ya Tuhan, firman-Mu ini menyapa setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 5 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Ulangan pasal 5 ayat ketiga. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Saudara, Tuhan menegaskan dengan siapa perjanjian itu dibuat. Perjanjian itu adalah perjanjian yang hidup, yakni perjanjian antara Allah yang hidup dengan umatnya yang hidup. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan tadi, kiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia oleh karena kita mendengar dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap harinya. Haleluya. Saudara, ada 2 bagian dalam Alkitab yang mencatat peristiwa diberikannya 10 hukum. Bagian pertama ada di kitab Keluaran pasal 20, bagian yang kedua ada di dalam kitab Ulangan pasal 5 yang salah satu ayatnya barusan kita baca. Kitab Keluaran ibarat reportase perjalanan Israel dengan kesabaran Allah yang memukau. Sedangkan kitab Ulangan menjadi reminder memasuki perjalanan berikutnya. Saudara, bayangkanlah diri kita sebagai generasi Israel yang tidak pernah melihat mujizat Laut Merah, termasuk pemberian hukum Tuhan di Gunung Sinai. Kita seperti generasi terakhir yang tinggal selangkah memasuki tanah perjanjian dengan segala bahaya dan godaan. Waktu begitu mepet, tinggal 40 hari sebelum memasuki Kanaan. Untuk menghadapi tantangan yang baru ini, kitab Ulangan dituliskan. Generasi penerus yang memasuki area yang abu-abu dan penuh resiko, memerlukan tuntunan dan kejelasan penyertaan Allah. Kitab Ulangan dikaruniakan Allah bagi generasi yang tinggal selangkah memasuki fase baru. Seperti itu pula lah kita. Selangkah lagi kita memasuki fase yang baru di tengah-tengah pandemi ini.
Saudara, ada ungkapan, hukum ada untuk dilanggar. Sepintas ungkapan ini berseloroh, tapi lambat laun kita akan bisa menemukan karakteristik yang lebih serius. Karakteristik ini bisa dikategorikan sebagai antinomian atau melawan hukum. Dalam sejarah kehidupan di muka bumi, kita mengenal berbagai tingkatan hukum sesuai dengan lingkup kekuatannya. Paling rendah adalah hukum pengadilan manusia. Lalu di atasnya adalah hukum alam. Dan the ultimate law adalah hukum Tuhan. Saudara, kita sering mendengar kabar gugat-menggugat yang lazim terjadi di pengadilan. Tapi akan terasa aneh jika ada orang yang menggugat alam gara-gara bencananya yang disebabkan oleh alam. Akan semakin aneh lagi ketika ada orang yang menggugat Tuhan, bukan? Tapi tunggu dulu. Bukankah anak lembu emas di lereng gunung Horeb itu boleh dikata sebagai wujud antinomianisme purba? Mereka dengan sesukanya sendiri menyimpulkan penantian turunnya Musa dari Gunung Sinai. Dan celakanya Harun pemimpinnya malah membiarkan kesesatan itu berlangsung. Saudara, rupanya kesimpulan jahat lahir karena ada tawaran dari roh jahat yang dengan sempurna berhasil merasuk ke dalam hati dan berkembang menggila dalam nafsu yang merusak kesempurnaan. Pemberontakan melawan hukum Tuhan telah lama punya akar dari godaan di Taman Eden. Mereka berdua, Adam dan istrinya, lebih memilih godaan dengan risiko tidak lagi menempati Eden, taman Allah yang teduh dan menjanjikan kedamaian itu. Kita pun bisa menemukan pola senada yang terjadi dalam keputusan seseorang yang tega membuang imannya kepada Kristus, yang tega menyangkali kepercayaannya kepada Allah Tritunggal, dengan segala risiko, termasuk risiko berpisah dengan keluarganya, termasuk risiko berpisah dari komunitas yang membangunnya selama ini, dan seterusnya. Memang inilah ironi yang sempurna yang ditunggu-tunggu oleh si jahat. Seharusnya manusia mematuhi desain Allah, tapi ceritanya menjadi terlalu jauh bergeser. Dengan kehendak bebasnya, manusia semakin tergila-gila dengan iming-iming roh jahat. Nalarnya sebagai ciptaan telah menjadi kacau. Keinginannya lebih pro pada keinginan sang pemberontak dan pendusta, yakni iblis. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan ia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bagi iblis, dusta adalah kebenarannya. Jadi dengan begitu, jangan pernah biarkan diri kita terlatih untuk berdusta. Ketika Allah menganugerahkan hukum-hukumnya di Gunung Sinai atau Gunung Horeb, sesungguhnya umat sedang diajak untuk menata kembali kehidupan yang baik seperti apa yang dikehendaki Allah pada hari penciptaan sebelum si jahat merusakkannya itu. Seakan ada pergerakan dari taman ke gunung. Tuhan ingin berbicara terus tentang kebaikannya yang tidak terbatas. Di Eden Allah memberikan hukum untuk mengatur taman itu. Di Horeb Allah memberikan hukum untuk mengatur kehidupan di negeri yang akan dijanjikan, yang akan digenapkan, yang telah dijanjikan pada keturunan sebelumnya. Hukum-hukum Tuhan ini dikaruniakan untuk mengarahkan kualitas kehidupan kita kembali di jalan yang sempurna, yang sudah disediakan sebelumnya, agar kita hidup di dalamnya. Tuhan Allah kita yang menuntun Israel tidak membiarkan umatnya tinggal dalam kebebasan yang mungkin saja berpotensi untuk mengulang kasus di Eden.
Itu sebabnya tidak lebih dari 3 bulan setelah hari pembebasan dari Mesir, Tuhan menganugerahkan hukum-hukum yang menghidupkan cara baru dalam kehendak Allah yang lama. Allah menghendaki umatnya kembali menuruti rancangannya yang sebenarnya dengan kasih setia itu. Musa menuliskan catatan ini dalam Keluaran 19 ayat 1. Tuhan membuktikan komitmen kasih yang sesungguhnya. Kita tentu tahu betul bahwa kasih yang sempurna tentu hanya bersumber dari sosok yang sempurna juga. Di Horeb, Allah mengenalkan dirinya sebagai sumber segala sesuatu. Ia ada dengan sendirinya, self-existing. Ia mencipta, bukan dicipta. Ia mengenalkan dirinya dengan sebutan aku adalah aku, yang dalam bahasa Ibrani disebutkan dalam satu kata konsonan bertuliskan 4 huruf, YHWH, yang dengan penuh hormat dilafalkan dengan penyebutan Adonai. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia, seperti apa yang dinyatakan oleh Paulus di Kolose 1 ayat 16. Jelas sekarang bahwa kasih sejati hanya ada pada sumber dari dalam diri Adonai, Allah kita ini. Kalau kita memerlukan kasih, sudah semestinya kita kembali kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sekarang kita mengerti mengapa hukum itu diberikan Tuhan Allah kita. Semata-mata adalah karena kasih-Nya. Allah mengasihi supaya kita memiliki kasih yang pernah hilang. Eden adalah saksinya. Mereka mentah-mentah diusir oleh Allah dari tamannya. Kasih Allah terputus bagi mereka. Dan kini Allah menyambungkannya kembali. Lalu secara kreatif Allah membangkitkan Musa untuk mengerjakan misi pengembalian kasih Allah itu. Ingatan Allah akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub membuktikan kasih setianya yang melampaui berbagai generasi. Keluaran pasal 2 ayat 24 dan 25 menjelaskan akan hal ini. Kemudian kalau kita membaca Ulangan 4 ayat 37 dan 38 tadi. Kemudian kita akan melihat, karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang. Misi Allah adalah mengembalikan kasih yang dirusak oleh si jahat. Hukum yang lengkap diawali dengan preambul atau pembukaan yang menjelaskan siapa yang memberikan hukum itu. Nah, sebelum ke-10 hukum ini diberikan, lawgiver atau pemberi hukum menjelaskan siapa dirinya. Tidak lain, Dia adalah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Begitu kata Keluaran 20 ayat 2. Perkenalan ini memberikan beberapa penekanan yang Allah ingin kita mendeteksinya. Yang pertama, pemberinya adalah Tuhan. Betul sekali, Tuhan, yaitu Allah yang ada dengan sendirinya tadi. Self-existing. Jadi hukum ini diberikan oleh Dia yang menjadikan segala sesuatu dengan, perhatikan ini, dirinya sendiri. Dia pencipta, bukan ciptaan. Nah, kemudian penekanan yang kedua, pemberinya adalah Tuhan. Perhatikan ini, Allahmu, bukan Allah yang tidak memiliki relasi khusus dengan kamu. Allah yang mencipta tapi personal dengan kita. Allah yang transenden tetapi yang kemudian imanen dengan kita. Dia yang memberikan hukum ini memperhatikan keberadaanmu dan segala kebutuhanmu. Lalu perkenalan yang menunjukkan misi ini juga disebutkan di sana dengan memperjelas siapa yang memberi. Pemberinya adalah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tempat perbudakan. Allah memberikan hukum itu supaya kamu tetap merdeka. Hukum ini bukan diberikan supaya kamu diperbudak kembali.
Hukum ini diberikan supaya kamu menjadi orang yang benar-benar merdeka. Dengan semakin jelas siapa lawgiver-nya, pemberi hukumnya, maka semakin terlihat kerangka mengapa law given. Kenapa hukum itu diberikan? Sekali lagi, semakin jelas lawgiver, semakin jelas pula law given itu ditujukan. Setidaknya kita akan mengalami apa yang namanya, pertama, kuasa dari ultimate one kepada kita limited one. Kuasa ini diberikan Allah agar kita mampu maintain kemerdekaan. Kedua, kita akan mengalami relasi dari ultimate one dengan kita limited one. Tanpa hukum Tuhan, maka relasi kita dengan Allah tidak terbangun dengan rapi dan kuat. Dan yang ketiga, status dari ultimate one untuk kita limited one menjadi orang yang benar-benar merdeka. Dan inilah tujuan akhir dari diberikannya hukum Tuhan. Sekali lagi saudara, ke-10 hukum Allah membuat kita. Yang pertama, berkuasa melawan belenggu perbudakan. Allah memberikan kuasanya kepada penerima hukum untuk merdeka. Seharusnya sekarang semakin terang. Apa yang dimaksudkan dengan konten khotbah Tuhan Yesus di bukit? Yang menerangkan soal dirinya yang menggenapkan Taurat. Matius 5 ayat 17, saudara boleh ngecek ayat ini dengan jelas menunjukkan hal itu. Setiap orang di dalam Kristus diberi kuasa untuk melawan pencobaan. By experience, dengan pengalamannya, Paulus yang dulunya adalah budak Taurat, dalam perjalanan ke Damaskus diberikan kuasa untuk merdeka. Ironi sempurna memang dialami oleh dia. Dalam kebutaan fisiknya justru yang mampu melihat sang kebenaran yang menelanjangi masa lalunya yang kelam dan jahat itu. Itu sebabnya ia sanggup menyaksikan bagaimana proses pikirannya yang diterangi oleh Kristus. Sehingga tidak menjadi tumpul. Pikirannya terbuka melihat kebenaran karena Kristus menyingkapkannya. Dan itu dialaminya ketika hatinya berbalik kepada Kristus. 2 Korintus 3 ayat 12-17 layak untuk saudara renungkan akan hal ini. Jika ada di antara kita yang sekarang merasa tumpul dalam memikirkan kesesatan dirinya, rendahkanlah diri di hadapan Kristus. Maka ia yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala cemar, dari segala dosa, dan berbagai macam kejatuhan kita. Sekali lagi 10 hukum Allah diberikan membuat kita diberi kuasa melawan perbudakan dosa. Tapi sekaligus juga memampukan kita untuk, ini hal yang kedua, memiliki kembali relasi yang akrab dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri. Hukum pertama hingga hukum yang keempat memberikan dasar berelasi dengan Allah yang kokoh. Seakan-akan 4 kaki yang menopang satu bangunan sehingga mampu berdiri tegak, kokoh diterpa badai. Keempat kaki kuat itu ialah, yang pertama kaki itu kasih yang murni. Kasih yang murni seperti dikatakan dalam hukum pertama yang berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu hukum yang kedua yang berbunyi, jangan membuat bagimu patung. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ini mengembalikan kebergantungan kita kepada Allah. Kemudian hukum yang ketiga, dengan melarang untuk jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sedang mengarahkan kita untuk kembali kepada pengenalan pribadi dengan Allah. Dan hukum yang keempat, yang menginstruksikan kita untuk ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mengembalikan kita kepada penghormatan yang kudus kepada keberadaan Allah dan apa saja semua tindakannya. Hukum yang pertama adalah hukum yang mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Allah lebih daripada segalanya. Firman Tuhan mencatat di dalam Ulangan 5 ayat 7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Warning ini penting bagi kita. Kalau kita mau memiliki relasi yang intim kembali dengan Allah. Allah tidak suka dimadu.
Allah adalah Allah yang cemburu. Allah mau kasih kita itu murni. Kenapa? Karena kasih yang daripadanya jelas-jelas murni. Tidak ada hal lain dalam hidup ini yang seharusnya menjadi perhatian kita sehingga kita lebih lagi dan lebih lagi daripada segala keinginan kita untuk mencintai dan dicintai oleh Allah. Jika kita memiliki perhatian lain yang lebih kuat bagi kita daripada cinta kita kepada Tuhan, itu bukan berarti kita sedang melanggar aturan Tuhan. Bukan. Tetapi karena kita memang benar-benar tidak punya relasi dengan Tuhan. Perhatian lain itu misalnya apa? Uang. Misalnya yang lain lagi juga bisa kekuasaan. Atau mungkin rasa aman, nyaman. Atau pengakuan, pencapaian tertentu, bahkan seks. Atau apapun yang telah menjadi Allah bagi kita. Tuhan atau Allah lain ini jelas memiliki instruksi-instruksinya sendiri. Yang pasti bertentangan dengan instruksinya Tuhan. Dan akibatnya kita pasti akan melanggar Taurat. Karena kita mematuhi persyaratan Allah lain ini. Jadi saudara-saudara, mematuhi 10 hukum Tuhan hanya mungkin bagi mereka yang memulai dengan tidak memiliki Allah lain selain Tuhan Allah. Dengan kata lain, hanya orang yang punya relasi karib dengan Tuhan yang akan memiliki komitmen pada perjanjian Horeb. Dalam dunia kerja atau dunia real, hal ini berarti kita tidak boleh membiarkan pekerjaan atau persyaratan kerja dan hasil kerja menggantikan Tuhan sebagai perhatian terpenting dalam kehidupan kita. Atau kalau dalam dunia pendidikan, kita tidak boleh membiarkan prestasi studi atau peringkat gelar menggantikan Tuhan sebagai perhatian yang terpenting dalam hidup kita. Atau kalau itu dalam dunia status sosial, kita tidak boleh membiarkan reputasi pencapaian kita menggantikan Allah sebagai perhatian terpenting dalam hidup kita. Atau ada hal lain lagi yang menggantikan perhatian kita kepada Tuhan. David Gill, pensiunan profesor etika, pernah menasihati supaya jangan pernah membiarkan siapapun atau apapun mengancam tempat utamanya Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang bekerja terutama untuk menghasilkan uang. Nah, ini jelas tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika keinginannya akan uang telah menjadi berlebih-lebih. Disinilah bahaya yang paling umum dalam dunia kerja terhadap perintah pertama itu. Itulah sebabnya Tuhan telah memperingatkan dengan kata-kata ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mengabdi berarti menempatkan diri sebagai doulos, hamba, dan menempatkan yang dilayani itu selayaknya sebagai tuan. Saudara-saudara, jadi bisa disimpulkan bahwa hampir semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan mudah saja untuk dipelintir menjadi keinginan kita yang benar-benar mengganggu kasih kita kepada Tuhan. Bahkan bisa jadi dipoles dengan alasan pelayanan. Padahal ada udang di balik rempeyek. Ketika pengakuan atau reputasi dalam pekerjaan, bahkan pelayanan telah berubah menjadi lebih penting daripada karakter dalam bekerja, karakter dalam melayani, jangan-jangan telah terjadi pergeseran yang meninggalkan kasih kepada Tuhan. Batu ujinya sederhana. Begini, apakah kasih kita kepada Tuhan sudah sejalan dengan cara memberlakukan orang di sekitar kita? Bagaimana sikap kita terhadap orang lain? Apakah ada praktek antara like and dislike? Mereka yang berkata, aku mengasihi Allah, tapi yang membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak bisa dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika kita lebih peduli pada urusan kita ketimbang keperluan orang-orang yang bekerja dengan kita,
maka ada kemungkinan kita telah menjadikan kepedulian pribadi kita ini sebagai Tuhan kita. Jika kita memberlakukan orang lain dengan memanipulasi, memperalatnya mendapatkan apa yang kita inginkan, atau sekedar menjadikan dia objek, maka cinta kita kepada Tuhan sepantasnya dipertanyakan. Mari kita perhatikan, apakah hal-hal berikut ini berpotensi mengganggu kasih kita kepada Tuhan? Bekerja dengan melanggar hati nurani, bekerja di lembaga atau perusahaan yang harus merugikan orang lain supaya berhasil, bekerja dalam waktu yang lama sehingga hanya sedikit waktu untuk berdoa, beribadah, beristirahat, bekerja di antara orang-orang yang menjauhkan kita dari kasih kepada Tuhan. Atau mungkin bekerja di mana alkohol, narkoba, kekerasan, pelecehan seksual, korupsi, tidak hormat, rasisme, dan perlakuan-perlakuan anarkis lain yang tidak manusiawi sudah dianggap biasa. Apakah kita berharap pindah kerja untuk alasan itu tadi semua? Andai kata tidak bisa pindah kerja, tidak memungkinkan untuk itu. Setidaknya apakah kita sadar bahwa kita membutuhkan bantuan dan dukungan untuk menjaga kasih kita kepada Tuhan yang mulai redup supaya itu tidak lagi hilang di dalam pekerjaan kita. Hukum yang kedua adalah hukum yang melarang mengadakan penyembahan berhala. Ini sangat dekat dengan hukum yang pertama. Selain memang urut-urutannya begitu. Kita tahu bahwa berhala adalah ciptaan. Beda sekali. Tuhan pencipta tidak diciptakan. Tapi berhala adalah ciptaan. Dewa yang diciptakan maksudnya. Yaitu dewa yang baru dianggap punya kuasa, punya apa-apa gara-gara kita membuatnya dan menyembahnya. Pada zaman dulu penyembahan berhala dilakukan dengan menyembah benda-benda secara fisik. Prinsipnya adalah kepercayaan dan pengabdian. Jadi berhala adalah kepada apa kita menggantungkan harapan, kesejahteraan, dan kesuksesan. Selain kepada Tuhan, baik fisik maupun non-fisik. Dalam dunia real, memang biasa untuk mengatakan bahwa uang, ketenaran, dan kekuasaan adalah idola karir, masa depan. Bahkan ada orang berkomentar, wah kamu orang sukses setelah punya pengaruh begitu luas. Apakah pengaruhnya buat kita sekarang? Termasuk kita yang melayani Tuhan. Unsur utama penyembahan berhala adalah meyakini akan dimilikinya kekuatan dan pengetahuan dari apa yang disembah. Anggapan diri benar dan merasa sangat bertanggung jawab atas situasi tertentu, bahkan melampaui kebergantungannya kepada Tuhan, merupakan puncak dari penyembahan berhala. Misalnya, Messianic Syndrome adalah bentuk berhala dalam diri kita. Penyembahan berhala adalah musuh kuat sifat kebergantungan penuh kepada Allah. Menyembah berhala berarti menggeser Allah. Hukum yang ketiga melarang menyebutkan nama Tuhan dengan cara tidak hormat. Bukan hanya soal penyebutan tetragramaton YHWH, tetapi termasuk penyebutan Allah, Yesus, Kristus, Roh Kudus, Bapa, dan sebagainya. Sembarangan yang dimaksudkan tentu bukan hanya tidak sopan, tapi tidak tepat sebagaimana dipakai dalam mengutuk, memfitnah, menghujat, bahkan dalam hal mengklaim otoritas Tuhan atas tindakan dan keputusannya sendiri. Larangan penyebutan nama Tuhan dengan cara tidak hormat sesungguhnya sedang mempertanyakan sejauh mana kita mengenal Allah secara personal. Semestinya semakin kita mengenal, semakin menghormati dengan benar. Lalu, hukum yang keempat adalah hukum tentang menguduskan Sabat. Bagian pertama dari hukum ini menyerukan untuk menghentikan kerja 1 hari dalam 7 hari.
Hari Sabat merupakan keunikan yang hanya ada pada Israel. Menjadi hadiah yang tak tertandingi bagi umat Allah. Ini hadiah. Tidak ada di zaman itu orang yang memiliki hak istimewa untuk beristirahat 1 hari dari 7 hari kerja. 6 hari kerja cukup untuk 7 hari hidup. Sementara Israel beristirahat 1 hari dalam sepekan, bangsa-bangsa yang lain terus menempa pedang. Terus mempersiapkan panah bulu. Dan terus melatih tentara. Di sisi lain, sebenarnya Sabat membutuhkan kepercayaan yang luar biasa pada ketetapan Tuhan. Israel mempercayai Tuhan untuk tidak membiarkan hidup diperbudak oleh pekerjaan. Kita menghadapi masalah kepercayaan atas penyediaan dan pemeliharaan Tuhan pada hari ini. Sementara begitu doa Bapa kami kita yang kita ucapkan secara rutin, kita panjatkan di setiap waktu. Jika kita mengindahkan perintah Tuhan untuk beristirahat di salah satu siklus kerja, akankah kita mampu bersaing dengan bisnis yang begitu luas sekarang ini? Inilah pertanyaan retoris dalam benak kita hari-hari ini. Tapi betulkah memang dibutuhkan 7 hari kerja untuk mencapai apa yang kita harapkan? Begitu banyak ragam dalam bisnis kita, mulai dari bisnis yang menghasilkan uang, bisa 1, bisa lebih daripada 1 bisnis, belum lagi membersihkan rumah, menyiapkan makanan, memotong rumput, mencuci mobil, membayar tagihan, menyelesaikan tugas sekolah, berbelanja, dan bisnis-bisnis yang lain. Lalu dapatkah kita mencintai Tuhan, menyediakan bagi kita, bahkan kita mengambil hari libur selama seminggu? Karena ada orang tertentu yang sebenarnya memerlukan sabatikal. Bisakah kita meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan, berdoa, berkumpul dengan orang lain untuk belajar dan memberi semangat? Dan jika kita melakukannya, apakah itu akan membuat kita jadi kurang produktif secara keseluruhan? Instruksi yang keempat ini tidak menjelaskan bagaimana Tuhan akan membuat semuanya berhasil bagi kita. Satu hal yang pasti, Ia hanya ingin memberitahu kita bahwa kita perlu istirahat dalam 1 minggu 1 hari. Orang Kristen telah menerjemahkan hari Sabat dengan hari Tuhan. Lebih tepatnya hari Minggu. Nah, memang hari ini bertepatan dengan hari kebangkitan Kristus. Tetapi inti dari hari Sabat bukanlah memilih 1 hari tertentu dalam seminggu lebih penting daripada hari yang lain. Apakah selama ini kita mengkhususkan hari Sabat karena dipersembahkan untuk Tuhan? Sabat merupakan tension tarik-menarik antara kerja, istirahat, kerja, istirahat. Baik kerja maupun istirahat, kedua-duanya termasuk dalam perintah keempat. 6 hari kerja adalah bagian dari perintah 1 hari istirahat. Banyak orang Kristen berada dalam bahaya membiarkan bekerja dengan menghabiskan waktu istirahatnya. Sementara yang lain berada dalam bahaya sebaliknya, yakni mengabaikan pekerjaan dan mencoba menjalani hidup yang santai dan disipasi. Disipasi itu kehilangan energi. Dalam mekanika ini sangat dikenal. Hal ini lebih buruk daripada mengabaikan hari Sabat. Karena jika ada seseorang yang tidak memeliharakan anak saudaranya atau sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Sesungguhnya yang kita butuhkan adalah irama kerja dan istirahat yang tepat. Yang bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain yang turut bekerja dengan kita, maupun orang-orang lain yang pada dasarnya memerlukan kita. Irama ini sifatnya proporsional, yang suatu saat dapat berubah karena kebutuhan sementara. Saudara, saya ingin membacakan kisah di Lukas 14 ayat 5. Sebentar saja. Saudara boleh membuka Lukas 14 ayat 5. Saudara, perdebatankah yang terjadi? Ya. Kemudian ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya
kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun hari Sabat. Ini yang dimaksud proporsional. Irama istirahat itu proporsional dengan bekerja. Jika kerja berlebihan adalah bahaya utama kita perlu menemukan cara untuk menghormati perintah keempat tanpa melembagakan legalisme baru yang palsu, yang mengadu domba secara spiritual antara ibadah hari Minggu melawan bekerja dari hari Senin sampai Sabtu. Jika menghindari pekerjaan adalah bahaya bagi kita perlu belajar bagaimana menemukan sukacita dan makna dalam bekerja sebagai pelayan kepada Tuhan dan sesama. Saudara boleh baca Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi bekerjalah dengan keras supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, hukum kelima seakan menjadi turning point, titik balik dari relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama. Titik balik ini sangat penting. Kenapa? Karena keluarga-keluarga yang tidak memiliki pendidikan dalam keluarganya secara sehat hanya akan menyiapkan generasi yang frustrasi dan destruktif. Saudara, tidak sedikit rumah tangga berantakan gara-gara mengabaikan hukum kelima ini. Ada beberapa hal yang Allah ingin setiap rumah tangga membangun dirinya. Yang pertama, menghormati ayahmu. Pemimpin keluarga seharusnya menerima penghormatan pertama karena keteladanannya yang memimpin keluarganya kepada Allah. Hukum ini hukum pedang bermata dua, baik kepada anak maupun kepada ayah. Layak enggak si ayah dihormati? Hukum keluarga ini juga mengatur kita untuk menghormati ibumu supaya lanjut umurmu. Tapi kenapa ibu? Karena ibu yang melahirkan, yang sekaligus mengandung dalam segala beban yang tidak mudah dan yang mengasuh selama masa pertumbuhan. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Ini urusan kesejahteraan yang dianugerahkan Allah, yang diberikan kepada orang-orang yang selayaknya menerima dengan telah membuktikan dirinya menghormati ayahnya dan ibunya. Hukum ke-6 sampai ke-10 memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memiliki kehidupan yang benar-benar merdeka. Ia tidak terancam, ia tidak menjadi takut, ia tidak tergodai. Karena ada hakim yang siap menghukum bagi para pelanggar. Nyawa ganti nyawa, demikian pedang hakim agung. Hanya dia yang paling berhak mengakhiri kehidupan seseorang. Karena itu jangan pernah punya niat untuk membunuh. Mengatakan kafir atau jahil kepada saudaranya pun dikatakannya neraka sudah menunggu di langkah berikutnya. Berapa orang yang akan kehilangan matanya, tangannya, karena birahi pada orang yang bukan pasangan hidupnya? Allah yang melihat hati, yang hangus terbakar nafsu seksual ini, ingin menyelamatkan setiap orang agar tidak jatuh ke dalam dosa yang paling menggoda ini. Saudara, betapa tenteramnya kehidupan bersama ketika kerakusan tidak merajai hati. Mulai dari keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya, seperti barang bergerak, tanah, rumah, hingga istri, suami, pegawai, atau hak sipil lain. Allah itu adil. Dia tidak pernah tidur. Semuanya ini Yesus khotbahkan di dalam khotbahnya di bukit. Jadi saudara, biarlah semua bagian hukum Tuhan ini menuntun kehidupan saudara dari sekarang sampai kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Tinggallah kami menjadi tanah yang baik atau tanah yang jelek. Apakah Engkau menemukan kami setia kepada firman-Mu atau kami telah membuang kesetiaan Tuhan dalam kesia-siaan kami? Biar Engkau mengurapi setiap kami yang sudah mendengar firman untuk obey, untuk setia, untuk taat kepada firman. Dan menjalankannya sampai akhirnya berbuah dan berbuah yang lebat, yang akan menghasilkan kesaksian yang baik di hadapan banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat berhari Minggu, biarlah Tuhan Yesus yang menggenapkan Taurat tersimpan di dalam hatimu, dan engkau melakukan hukum-hukum Tuhan dengan penuh sukacita sebagai rasa syukur kepada Dia yang setia. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Budi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak dengan tangan yang hampa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyatakan rasa syukur kami atas segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hanya Segalanya. Segalanya yang ku Katakan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. semuanya Daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami sadar bahwa segala yang kami punya ini adalah berasal dari Tuhan. Segala kebaikan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami, semuanya daripada Tuhan.
Biarlah kami tidak melupakan itu ya Tuhan. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang sangat mengasihi kami. Dan itu sebabnya saat ini kami mau mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan menerima persembahan kami ini. Dan yang paling penting Tuhan adalah persembahan bukan cuma materi, tetapi seantero hidup kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari Senin sampai Minggu, kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mau terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan terlebih mengerti apa yang menjadi pergumulan persoalan setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk memulihkan keadaan kami. Tolonglah iman daripada jemaat-Mu di masa-masa pandemi, di masa-masa yang masih belum menentu ini Tuhan ke depannya. Biarlah iman kami boleh tetap kuat, iman kami boleh tetap tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh tetap terus berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus menyerahkan untuk setiap program yang ada dalam gereja ini. Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh tolong setiap para pengurus, setiap pelayan, para pelayan Tuhan. Supaya setiap kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah semua program boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya yang kami inginkan Tuhan adalah iman kami, kerohanian kami mengalami pertumbuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga terus menyerahkan untuk bangsa kami, pemerintah kami Tuhan, terus tambah-tambahkan hikmat kepada mereka di dalam mengelola bangsa ini. Secara khusus kami rindu supaya di tahun ini ekonomi bangsa kami boleh mengalami pertumbuhan ya Tuhan. Dan kami rindu ada lapangan-lapangan kerja yang banyak yang boleh tercipta, sehingga banyak orang saat ini yang belum mempunyai pekerjaan, mereka boleh memiliki pekerjaan di tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan itu juga persoalan di dunia. Kami rindu bangsa-bangsa mereka boleh saling mengedepankan perdamaian, mengedepankan dialog daripada ketegangan. Kami rindu Tuhan tidak ada intensi-intensi yang mengarah kepada perang ya Tuhan. Tuhan yang boleh tolong setiap para pemimpin dunia, mereka boleh mengedepankan perdamaian. Terima kasih Tuhan, ini doa setiap kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Mari kita pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang kami boleh ikuti. Biarlah kami tidak kehilangan berkat rohani di dalam ibadah ini ya Tuhan. Ibadah boleh menguatkan iman kami, Tuhan menguatkan iman kami sekali lagi melalui ibadah. Dan secara khusus firman Tuhan tidak kami lupakan, melainkan boleh terus berakar di dalam hati kami, berbuah lebat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita di hadapannya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin hidup kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan.
Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan segenap jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Budi Mulyono yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, biarlah firman Tuhan itu boleh terus berakar di dalam kehidupan setiap kita. Dan kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan, keluarga, dan pelayanan Pendeta Budi untuk kedepannya. Saudara, pada malam hari ini kita ada Sunday Talk. Tema Sunday Talk kita adalah buat apa ada Taurat. Saudara, ini sebenarnya masih lanjutan daripada khotbah pada hari ini. Ya, saudara, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Pendeta Budi Mulyono. Kita akan mengetahui esensi daripada hukum Taurat itu apa. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut, lebih dalam lagi. Saudara, kita kan sekarang memang lagi baca dalam kitab-kitab PL. Penting untuk kita bisa mengetahui mengenai esensi-esensi di dalam hukum-hukum Taurat. Ya, jam 7:30 malam ini melalui aplikasi Zoom. Kemudian ibadah kita minggu depan, tema ibadah kita adalah kesetiaan di tengah kesukaran. Ya, dunia kita sekarang mengalami satu ujian yang besar, mengalami persoalan pergumulan cukup besar. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan kita bisa tetap hidup setia? Saudara, ikutilah ibadah minggu depan Pendeta Daniel Lukas Lukito selaku Ketua Yayasan STT Saat yang akan menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Saudara, biarlah kita boleh tetap memiliki hati yang mencintai Tuhan, hati yang rindu datang kepada Tuhan. Meskipun secara online, tapi itu tidak menghilangkan semangat kita untuk kita mau terus datang menyembah Tuhan. Jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Ya saudara, demikian saja warta pada hari ini. Saya terus berharap saudara di rumah boleh tetap dalam keadaan yang sehat, jasmani maupun sehat rohani. Tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.